Honorer di mana saja berada. Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat-sehat dan juga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, admin ingin berbagi informasi terkait masalah tenaga honorer, yakni bagaimana nasib pendaftar umum P3K lainnya jika semua honorer langsung jadi ASN tanpa tes. Simak di sini. Nah, mari rekan-rekan sekalian simak informasi ini hingga selesai agar rekan-rekan tidak gagal paham dalam menerima informasi yang admin bagikan. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap sobat-sobat sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Kabar mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tanpa tes menjadi harapan baru bagi mereka yang sudah lama berjuang untuk mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Namun, kabar ini juga menimbulkan pertanyaan bagi pelamar lain yang bukan honorer. Jika semua tenaga honorer diangkat menjadi P3K tanpa tes, bagaimana nasib pelamar lainnya? Menurut anggota DPR RI Junimart Girsang, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tanpa tes bukan berarti mengabaikan hak-hak pelamar lainnya. Proses seleksi akan tetap dilakukan bagi pelamar lain yang bukan tenaga honorer. Mereka akan bersaing dalam seleksi meskipun tenaga honorer diangkat menjadi P3K tanpa tes. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi para pelamar lain yang ingin bergabung dengan pemerintah sebagai P3K. Meski persaingan tetap ada, setidaknya mereka tetap memiliki kesempatan yang sama untuk meraih hak-hak kepegawaian yang sama dengan tenaga honorer. Dalam proses pengangkatan sebagai P3K, para tenaga honorer juga harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Mereka harus mengajukan surat lamaran dan melengkapi dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan seperti surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan proses seleksi yang adil dan transparan kepada seluruh pelamar, baik tenaga honorer maupun pelamar lainnya. Dengan begitu, diharapkan semua tenaga kerja yang bekerja di pemerintahan dapat merasakan perlakuan yang sama, termasuk dalam hal kesetaraan hak-hak kepegawaian. Menurut Menpan RB, rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN untuk PNS dan P3K sedang dalam proses persiapan. Namun demikian, seleksi CASN untuk tahun anggaran 2022 masih dalam proses. Lebih lanjut, Menpan RB juga menegaskan bahwa seleksi CASN tahun ini akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan. Hal ini menunjukkan bahwa pelamar lain tetap memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ASN, meskipun tenaga honorer diangkat menjadi P3K tanpa tes. Tentu saja persaingan untuk menjadi ASN tidak akan mudah, apalagi mengingat fokus pemerintah yang sedang menyediakan formasi untuk tenaga kesehatan dan guru. Namun hal ini tidak menutup kesempatan bagi pelamar lain yang memiliki kualifikasi yang baik dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CASN. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan proses seleksi yang adil dan transparan bagi seluruh pelamar, sehingga kesempatan untuk menjadi ASN dapat diraih oleh siapa saja yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan, bahwa pelamar umum
yang bukan dalam kategori honorer tetap bisa mengikuti seleksi CPNS P3K. Kiranya informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.